Kembali lagi di SOS seputar obrolan selebritis dan masih bersama dengan tamu saya yang pertama. Pemirsa, ini adalah Bapak Haji Abdul Raif Hakim ya, yang mengaku pernah menjadi korban dari pencurian perhiasan di kediamannya beliau saat ini di Kalimantan ya. Dan pemirsa, saya mengajak Anda juga untuk mengakses live.fifa.co.id untuk mendapatkan informasi menarik yang mungkin bisa bermanfaat bagi Anda. Oke, kembali lagi kepada Pak Haji. Jadi tadi Anda kan cerita kalau Anda ini tahu sosok UGB ini dari anak buah Anda. Anda juga sempat melakukan pengobatan juga dengan dia. Dan saat itu apakah Anda didiagnosis pun juga sama seperti korban-korban lainnya, Anda terkena santet atau bagaimana? Jadi waktu itu karena orang tua saya yang saya untuk obati, itu saya bawa foto. Katanya orang tua saya itu kena santet. Oke. Jadi penyakitnya orang tua saya ini harus dibelikan hewan untuk dipindahin ke situ. Ada berapa banyak, maksudnya apa saja yang diminta saat itu? Jadi waktu itu saya disuruh beli kerbau. Awalnya 700 juta. Oke. Tapi karena saya waktu itu 700 juta terlalu berat, akhirnya nego jatuhnya di 250 juta. Untuk satu kerbau? Satu kerbau. Dan itu pun kerbaunya waktu berapa? itu saya tidak dikasih lihat, cuma di laptop aja, tidak lihat wujud kerbau. Oke, dan Bapak percaya Bapak bayar ya? Nah, kan waktu itu saya fokusnya ke orang tua, karena dia bilang besok dia perintahkan anak buahnya sama anak buah saya ke Makassar. Oke. Nah, jadi begitu dari Makassar, orang tua saya dilihat, dia bilang penyakitnya orang tua saya ini tambah parah. Jadi harus beli kerbau lagi satu. Oke, sudah 2 kerbau ya, masing-masing ada 250 juta. 250 juta lagi. Oke, kemudian? Berselang 3 hari kemudian, itu saya dipanggil lagi menghadap sama Guntur Bumi ini. Nah, bahwa hasil terawan dia, penyakitnya orang tua saya itu asalnya dari saya sama istri. Oke. Yang disantet orang. Akhirnya sampai kena ke orang tua. Akhirnya? Jadi hari itu saya dibekam sama istri saya. Itu waktu itu ada keluar kepiting. Kepiting sama istri saya kakinya kepiting itu. Oke. Dan Bapak keluar uang lagi saat itu diminta. Jadi waktu itu karena istri saya sudah nangis-nangis waktu itu, akhirnya dia bilang siapa yang kasih begini Pak Ustadz. Akhirnya minta lagi, saya diobati. Bahwa santet itu harus saya yang diobati baru orang tua bisa sembuh. Oke. Baik, dan saat itu Bapak mengeluarkan uang lagi ya? Nah, waktu itu 250 juta saya sudah tidak sanggup. Akhirnya nego sampai 175 satu orang. Itu untuk uang kerbau lagi. Sebanyak berapa kerbau? Dua. Oke, berarti 2 kerbau yang pertama masing-masing 250 juta sudah keluar 500 juta, terus kemudian 2 kerbau yang kedua 100 masing-masing 175 juta gitu ya. Oke, dan sekarang saya akan hadirkan juga pemirsa, ini kuasa hukum dari Pak Haji, ini ada Bapak Herdian ya. Oke, Pak Herdian boleh gabung dengan kami di sini. Selamat siang Pak. Siang Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya. Pak, jadi memang ini yang dilaporkan itu adalah tindakan pencurian perhiasan gitu? Memang begini, namanya pencurian ini terjadinya diakibatkan dari penipuan awalnya. Jadi awal mula kejadian ini bisa terjadi karena memang penipuannya itu terjadi dari Jakarta, kemudian ada Banjarmasin juga, Makassar, kemudian Balikpapan endingnya, tapi pas endingnya, eksesnya adalah dia mencuri pas sebelum pulang. Oke, dan itu kejadiannya tahun 2012. Kejadian tahun 2012 gitu. Betul. Ya. Nah ini kan sebenarnya sudah lewat Pak, sudah 2 tahun berlalu gitu. Banyak publik bertanya-tanya kenapa baru sekarang di blow up lagi gitu dan menjadi pemberitaan heboh, padahal bahkan kabarnya katanya sebenarnya ini sudah selesai saat itu. Oh begini, yang namanya kadaluarsa menurut pasal 78 sampai 85 KUHP itu namanya kadaluarsa dari pidana ini adalah 12 tahun Mbak, untuk pelaporan maupun penuntutan. Jadi apapun, siapapun atau kuasa hukum manapun yang bilang ini tidak pantas dilaporkan, saya pikir tolong sekolah lagi aja lah. Gitu ya. Nah, saat kejadian itu Bapak sudah melaporkan ke pihak yang berwajib belum kejadian pencurian itu dan penipuan itu? Waktu itu belum Bu, karena waktu itu saya fokus ke orang tua sakit. 10 hari setelah terjadinya itu orang tua saya meninggal. 10 hari setelah kejadian itu? 10 hari setelah itu. Oke, baik ya, dan berikutnya juga pemirsa saya akan hadirkan reportase ya dari rekan saya Elis yang akan bicara juga dengan istri dari Pak Haji ini, dia tanya.
berdiri di depan kediaman Ibu Hajah Yusdiana, di mana beliau ini adalah salah satu korban Ustadz Guntur Bumi dalam kasus pencurian emas sebesar 200 gram. Seperti apa lengkapnya? Saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Kita masuk yuk. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di dalam rumah Ibu Hajah Yusdiana. Dan Ibu Hajah Yusdiana kebetulan sudah bersama dengan saya. Dan kita akan membahas tentang pemberitaan yang sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang UGB yang kabarnya pernah mencuri emasnya ya Bu. Ibu, apa kabar? Saya Alis dari SOS. Akan berjalan karena kita kan sudah serahkan sama pengacara sekaligus untuk nanti pengacara yang karena kan sudah dilaporkan juga sama pihak pihak wajib datang berkunjung ke Balikpapan ya, karena ada sesuatu yang mau diambil di Balikpapan, makanya dia datang sekaligus dia juga mengusulkan supaya di Balikpapan itu diadakan pengobatan massal. Dia usulkan gitu. Kurang lebih jam 3 lah itu pengobatannya, mengobati dulu dalam rumah dulu ya, di kamar utama saya. Dia itu mengobati situ karena memang tujuan utamanya yaitu yang mau ngambil benda gaib itu, katanya gitu. Pak Ustaz nanya, itu CCTV nyampe ndak di di kamar? Bapak itu spontan juga. Wah, kalau begitu dia sudah ngambil gitu. Karena kan lucu katanya, kenapa bisa nanya CCTV itu tadi gitu. Nah, ya udah, sudah itu dia telepon lah, tapi dia tidak mau jangan kentara sama Ustaz karena dia sementara makan. Langsung aja dia ngatur semua minta dia anukan di bandara, tapi jangan kentara. Siapa tahu bukan dia ngambil, cuma curiga doang katanya. Iya. Jadi diatur lah, karena kita kan kebetulan kenal semua orangnya. Tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Haji, kita kembali ke Yunita. Baik, iya. Jadi alasan jelasnya ini kenapa Pak saat itu tidak dilaporkan saat itu? Waktu itu karena waktu saya proses itu dia sudah mengakui. Nah, makanya saya maafkan waktu itu pencuriannya. Oh, karena dia sudah mengakui perbuatan, jadi maafkan gitu ya? Dan waktu itu saya kasihan sekali sama istrinya waktu itu, karena ada juga istrinya, ada Puput. Oke. Ada Puput waktu itu. Istri Mbak Puput mengatakan apa saat itu? Puput diam aja waktu itu, waktu saya marahin di long itu. Iya. Karena saya melihat ini pesawat terakhir tinggal 1 jam. Iya. Nah itu akhirnya saya ampuni, karena saya bilang tetap bersaudara kita dunia akhirat. Yang penting jangan sampai kulakukan lagi. Jangan terulang kembali, maksudnya begitu. Dan waktu itu saya ingatkan, ini Tuhan sudah memberikan petunjuk. Iya. Di stop semua kalau ada masalah-masalah yang beda dengan syariat Islam ini. Oke. Dan akhirnya sekarang Pak Haji ini merubah pikirannya dan melaporkan UGB kembali gitu. Tentunya ini ada alasan yang kuat. Kita akan bahas lagi satu. Dua jurus